Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa sekarang kita berada di Gria Sehat FHI, Fokus Hipnoterapi Indonesia. Saya bahagia sekali hari ini ketemu dengan ini dua alumni yang mungkin ingin bertanya ini. Silakan. Namanya siapa dulu? Nama saya Amir. Amir ya, Mas Amir. Silakan Mas Amir. Apa pertanyaan? Master, Iya. apakah semua orang itu bisa dihipnotis? Bagus, pertanyaannya bagus. Ini banyak ya. Pertanyaan ini banyak yang apa ya? Yang orang ingin tahu. Apakah betul semua orang dihipnotis? Bisa gitu. Apakah semua orang? Ya. Pada prinsipnya semua orang itu bisa dihipnotis, tapi tidak semua orang mau dihipnotis. Oh, Jadi syarat orang bisa dihipnotis yang pertama harus bersedia. Kalau tidak bersedia berarti tidak terjadi. Meskipun orang itu punya TST, tingkat subjektivitas tinggi. Kalau dia tidak mau menolak ya tidak bisa. Makanya ini teman-teman semua yang mendengarkan kami di sini, yang melihat kami di sini, jangan takut dengan kata hipnotis. Hipnotis itu bukan sesuatu yang magis. Hipnotis itu bukan kuasa kegelapan. Hipnotis tidak ada jinnya. Nggak ada. Hipnotis itu diterimanya ide tanpa syarat. Setiap orang pernah mengalami hipnosis. Pernah, misalnya Mas Amir. Mas Amir pernah nggak naruh kunci, kemudian Mas Amir kuncinya lupa di mana dicari, Mas Amir marah-marah, ya kan, sama kakak marah, sama ibu marah. iya. Ibu bilang kuncinya ada di atas meja, Mas Amir bilang nggak ada, tapi ternyata betul di atas meja. Nah, pada saat itulah posisi suasana dalam kondisi terhipnosis. Oh, Gitu. iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi orang bisa, cuma mau nggak gitu. Jadi kuncinya Bapak mau apa? Mau atau tidak? Nah, Mau kuncinya di situ, mau, bersedia, kemudian bisa fokus, kemudian kita cara penyampainya komunikatif. Untuk lebih jelas lagi, ya ikut pelatihannya. Oh, Gitu kan? Lebih clear and clean. Nah, iya. gitu. Terima kasih Mas Amir. Iya, Gitu. sangat clean kan. Ya, saya mau nanyakan untuk kelanjutan dari yang tadi kan, Iya, setiap orang kan bisa dihipnosis tapi tergantung mau atau tidaknya. betul. Nah, apabila orang yang dihipnotis itu terhipnosis, Iya. apakah dia itu akan 100% jujur? Oke. Orang yang dalam posisi hipnotik ya, suasana terhipnotis itu, apakah dia akan jujur 100%? Jawaban saya tidak. Tidak, karena setiap orang punya privasi sendiri-sendiri. Saya tidak ingin mau mengatakan seperti ini, maka orang itu tidak akan jujur. Loh, itu yang di TV-TV itu kan jujur, Master. Itu bukan jujur, itu kan kadang-kadang ada juga unsur rekayasanya gitu loh. Ada unsur rekayasanya. Tapi karena itu entertain, maka dibuat sedemikian rupa, lucu dan sebagainya. Menurut saya yang seperti itu hukumnya tidak boleh. Apalagi membuka aib, ya kan? Apa saja yang kamu lakukan selama kamu pacaran, wah kan nggak boleh kayak gitu-gitu, itu dosa. Iya. Makanya hipnosis sendiri kan sesuatu yang positif. Sulit konsentrasi tadinya, sulit komunikasi tadinya. Setelah dihipnotis, jadi lebih nyaman, lebih enak komunikasi. Ya. Tidak pede. Iya, Sekarang mulai PD. PDKT. Ya, PDKT. PDKT. Nah, Iya. itu. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Dua hal, semoga bermanfaat. Saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah, mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Gila. Master, saya Ya. mau bertanya. Boleh Mas Amir? Menurut psikologi itu Ya. kan ada kelainan yang namanya seseorang dapat mengalami namanya bipolar disorder atau kepribadian ganda. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah bipolar disorder itu, apakah hipnoterapi itu dapat mengobati penyakit bipolar disorder? Ya, bagus. Jadi begini Mas Amir, orang itu jangan buru-buru mengambil kesimpulan, oh ini bipolar disorder, oh dia punya kepribadian ganda. Jangan buru-buru, karena kata-kata itu kan doa. Oh. Jadi kadang-kadang kita mengatakan ya, yang menentukan itu bipolar apa tidak siapa? Bukan si penghipnotis, bukan. Penghipnotis itu tidak diperkenankan untuk melakukan semacam analisa klinis, nggak boleh. Itu psikolog yang ngomong atau nggak psikiater.
Jadi kalau seorang hipnoterapi itu memang ada batasan ilmu ya. Jadi tidak boleh melanggar kode etik jurnalistik, kode etik yang harus ada. Ya dia tidak boleh memberikan semacam label gitu loh. Oh kamu bipolar, ya kan? Kamu ambivalen, ya kan? Oh kamu kelihatannya ini schizofren. Karena kejadian benar kalau dia ngomong begitu. Nah, itu sudah masuk dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Apalagi dia orangnya mudah tersugesti. Nah, pikiran-pikiran yang kita sampai kata-kata yang kita sampaikan dan masuk ke dalam pikiran, apalagi dikuatkan dengan perasaan, itu yang berbahaya. Hipnosis adalah ilmu tentang bagaimana cara mengolah pikiran bawah sadar. Hipnosis itu. Hipnotis itu orangnya atau aktivitasnya. Jadi saya adalah penghipnotis. Anda mau saya hipnotis? Nah, kata kerja atau kata benda. Hipnotik itu sifatnya. Kata-kata saya mengandung kata hipnotik. Contohnya, saya sehat, saya segar, saya bugar, saya tegar, insya Allah semuanya lancar, semangat menggelegar, Allahu Akbar. Itu hipnotik. Nah, kata sifat. Hipnotik kata sifat, hipnosis ilmunya, hipnotis orangnya atau aktivitasnya. Jadi sekarang jelas sekali ya. Iya. Nah, bisa nggak? Insya Allah saya tidak pernah memastikan untuk bisa, tapi saya membantu untuk bisa, insya Allah bisa. Jadi kalimatnya gitu ya. Jadi saya tidak pernah memastikan, tapi saya berusaha, insya Allah orang yang mengalami hal seperti itu, bipolar disorder atau mempunyai kepribadian ganda, itu bisa diterapi. Yang tidak bisa diterapi itu rel ganda itu nggak bisa diterapi. Kan rel ganda kan ada. Iya. Relnya 2 itu ganda. Iya. Nah, itu. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alfian Ya, Mas Alfian. ingin bertanya, Boleh. apakah hipnoterapi itu bisa mengatasi orang-orang yang mengalami Autis, itu Down syndrome, ataupun yang orang-orang yang idiot atau imbisil gitu. Iya. Dan skill Iya. Ya. Gimana? Baik. Jadi, apakah hipnoterapi bisa mengatasi permasalahan seputar autis, kemudian imbisil atau idiot, kemudian juga Down syndrome atau schizophrenia termasuk di dalamnya. Jadi sebetulnya untuk kalau orang itu ya hipnoterapi syaratnya kan harus 2 arah. Jadi kalau misalnya Mas Alfian punya temen nih, temennya sakit, saya kok kepengen diterapi, itu orang itu sudah 50% sudah sembuh. Saya kok kalau hipnoterapi kok yakin saya bisa, itu lebih cepat lagi 70% sembuh. Anda udah yakin dulu. Jadi schizophrenia, kemudian autis, kemudian imbisil atau idiot, dan juga satunya lagi apa? Down syndrome. Itu bukan wilayahnya hipnoterapi, tapi kita hanya bisa membantu lewat kalau orang itu ternyata diajak ngomong bisa, orang itu ternyata komunikatif, tidak ada jeleknya berobat dengan cara hipnoterapi. Meskipun hipnoterapi tidak pernah menjamin 100% sembuh, enggak. Tapi memang itu sebetulnya bukan wilayahnya hipnoterapi, itu psikiater. Lebih cocok ke psikiater, atau mungkin kalau yang schizophrenia psikolog, tapi psikiater lebih pas karena kejiwaan loh. Iya. Masalah jiwa itu ya psikiater. Nah, kalau hipnoterapi, kalau orang itu diajak ngomong mau meskipun schizophrenia itu kayak orang gila gitu ya, orang yang seperti itu, kalau dia diajak ngomong dia waras, diajak ngomong nyambung, ya itu ya ada kemungkinan bisa, meskipun tidak menjamin 100%. Tidak ada jeleknya kalau mau dicoba dulu, nggak apa-apa. Karena yang memastikan kan bukan kita, yang semua di dunia ini kan tidak ada yang pasti katanya. Menurut filosof yang pasti itu satu, tahu nggak? Tahu nggak? Yang pasti itu satu, ketidakpastian itu pasti. Iya, ketidakpastian itu pasti. Tapi yang ini pasti sembuh nggak? Ya saya nggak bisa menjamin ini pasti sembuh. Cuma saya berikhtiar, ya kan? Ikhtiar isti'anah faida azamta fatawakal 'ala Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah putus asa. Dan yang mau diterapi harus merasa butuh untuk sembuh. Kepengin sekali saya sembuh, makanya orang sehat itu syaratnya kan 2. Orang sembuh dari sakit syaratnya 2. Yang pertama ada keinginan untuk sembuh, yang kedua Allah mengizinkan untuk sembuh. Kalau salah satu nggak ditempenuhi nggak sembuh.
Allah menginginkan dia sembuh, tapi dia merasa, loh saya nyaman begini, ya itu urusannya dia gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Alfian juga Master Amir ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi saya mau bertanya, itu kan kata Master kita tadi autis itu bisa disembuhkan ya. Insya Allah. Nah, itu bagaimana pendekatannya jika yang autis itu, yang dia terkena autis itu masih balita ya, ini mungkin 2 sampai 3 ya, oke. 2 sampai 3 tahun ya. Iya. Itu pendekatannya bagaimana, Mas? Oke. Yang pertama perlu saya luruskan dulu ini apa yang kamu katakan. Saya tidak mengatakan bahwa autis bisa disembuhkan. Ya. Saya tidak mengatakan. Tapi juga saya kurang setuju dengan pendapat dokter yang mengatakan kayak seperti penyakit diabetes tidak ada obatnya. Itu saya kurang setuju. Itu nggak membantu. Autis tidak dapat disembuhkan, jangan. Autis belum bisa disembuhkan. Nah, kalimatnya itu yang lebih tepat. Karena kalau kita mengatakan bahwa autis bisa disembuhkan, nyatanya sampai sekarang dari penelitian itu belum ditemukan itu orang autis benar-benar 100% loh. Nggak bisa. Tapi kita makanya ikhtiarnya kok belum, kok belum disembuhkan itu, belum tuntas itu. Nah, jadi yang pertama itu nanti melakukan namanya hypnosleep. Yang melakukan bukan saya tapi orang tuanya, terutama ibu. Karena ibu itu memiliki kekuatan yang dahsyat. 75% anak itu pengaruhnya ibu, bapak 25%. Dari mana saya tahu ini 75%? Iya. Dari mana saya tahu? Datanya adalah ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang harus saya patuhi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bukan berarti ibumu harus 3 gitu, bukan. Bukan apa 3. Iya. Tapi di situ artinya 3 itu 75%, baru bapakmu 25%. Nah, itu datanya dari situ. Jadi pengaruh ibu sangat kuat. Gen-gennya pun anak itu, kecerdasan anak itu dari ibu. Bukan dari bapak. Bapak mau kuliah setinggi apapun, kalau ibunya nggak cerdas, anaknya nggak cerdas. Makanya kalau punya anak perempuan, sekolahkan yang tinggi. Kalau punya anak laki-laki, jadikan imam. Seperti Mas Alfian ini kan imam, Anda pun imam. Kalau imam kan kalau sholat jumlahnya berapa imam? Imam 1. Makmumnya? Banyak. Nah, kamu mau nikah banyak itu? Wah, terwelu itu namanya. Ya, terima kasih gitu aja ya. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Ada jawabannya. Ya, boleh. Mas Alfian. Kan saya masih pemula ya dalam hipnoterapi. Iya. Nah, langkah apa saja yang perlu saya lakukan biar ketika menerapi orang itu menjadi lebih baik? Bagus. Ke depannya. Bagus. Jadi langkah yang pertama dan utama adalah kamu harus yakin bahwa yang kamu lakukan itu benar. Karena kebanyakan dikasih tugas ya 7 langkah sama tes fokus, karena merasa ini apa tuh tes apa 7 langkah apa sih ini tes fokus. Nah, itu yang jadi masalah. Yang pertama kamu harus yakin, kamu harus pede bahwa yang saya lakukan itu benar. Ya kebanyakan mereka-mereka yang pemula-pemula itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena satu, tidak pernah melakukan tes fokus. Tes fokus itu hukumnya wajib. Jadi setiap hari ketemu orang. Nah, misalnya saya kasih contoh, Mas Amir apa kabar? Baik. Mas Amir pernah dengar nggak mengenai bahwa ada penelitian orang Indonesia, ini contoh-contoh tes fokus ya? Iya. Contoh tes fokus. Orang Indonesia katanya tingkat fokusnya paling rendah. Mas Amir percaya nggak? Percaya? Ada datanya, tahu Mas Amir? Belum tahu datanya. Nah, saya juga orang yang nggak percaya. Mas Amir percaya, saya nggak percaya. Makanya kalau untuk supaya ini bisa dibuktikan, jadi kita ngomongnya itu sesuatu yang global. Universal. Ya universal. Jadi pernah dengar nggak kalau yang namanya fokus itu mempengaruhi keberhasilan orang? Pernah, tapi belum tahu saya. Nah ini Mas Amir, orang Indonesia katanya tingkat fokusnya itu rendah, tingkat konsentrasinya itu rendah. Saya nggak percaya, makanya saya minta tolong karena saya punya kewajiban. Nah, ini ada sebagai pemula, saya punya kewajiban ketemu dengan siapapun juga untuk melakukan namanya tes fokus. Bersedia ya Mas? Bersedia. Oke, sekarang duduk yang tenang Mas Amir, tangannya diginikan aja, tutup mata Mas Amir ya, tutup mata. Saya akan menghitung 10 mundur, nanti matanya terkunci Mas Amir, terkunci rapat, pekat, mengikat, sangat kuat. Nah, tek itu untuk ngangkat, untuk mengunci sebetulnya. 10 makin rapat, makin pekat. 9 tambah rapat, tambah kuat. 8. Nah, Anda jangan fokus ke kalimatnya, Anda fokusnya ke PD-nya aja. Menghitungnya salah nggak masalah, yang penting nyampe gitu.
pesannya nyampe. 7, 6, 5, 4, makin rapat, makin pekat, makin mengikat. Dibuka sangat sulit. 3, 2, 1, terkunci dibuka. Mas Amir bisa nggak? Coba diperlihatkan. Nah, diperlihatkan ini di kamera. Nggak bisa dibuka Mas Amir ya. Berarti tes fokusnya berhasil Mas. Jadi ambil napas Mas Amir. Lebih tenang, lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Lebih tenang, lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. 1, 2, 3 buka Mas Amir. Nah, gimana rasanya Mas Amir? Enak. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Lebih rileks. Nah itu. Jadi tes fokus. Jadi gini. Siapa bilang orang yang sering di tes fokus yang bodoh? Enggak, justru semakin tambah cerdas. Jadi jangan takut ya kalau ada teman-teman yang ingin minta tes fokus kepada Anda, siapapun Anda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena berhasil apa tidak berhasil nggak penting menurut saya. Yang penting dilakukan. Action. Because why? Because if you take action, miracle happen. No action, nothing happen. Nothing heaven. Tidak ada surga kan? Ya kan? Iya. Gitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing.